Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, salam kenal. Saya Isni Rama Aprianti dari SMP Negeri 28 Batanghari, Provinsi Jambi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana tips dan trik untuk kita mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan menyelesaikan masalah pada siswa kita. Yuk, mari simak video berikut ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus sering mengajukan 4 pertanyaan refleksi. Apa saja? Yang pertama, apa sih yang baru saja saya pelajari? Yang kedua, apa yang saya sudah mengerti? Pertanyaan ketiga, apa yang saya belum mengerti? Dan pertanyaan keempat, bagaimana supaya saya mengerti? Nah, 4 pertanyaan refleksi ini harus kita biasakan untuk refleksi kepada siswa kita. Nah, bagaimana tips untuk melakukan refleksi? Tipsnya, yang pertama itu kita harus sering membimbing peserta didik kita untuk berani berbicara. Dan yang kedua, jadikan ini suatu pembiasaan. Jadi ini dilakukan secara rutin dan bertahap. Dan yang ketiga, kita bisa merefleksi ini secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, langkah yang kedua untuk membiasakan siswa kita berpikir kritis yaitu dengan melakukan problem solving. Ada 5 langkah yaitu merumuskan masalah, menggagas alternatif solusi, menimbang alternatif solusi, mengimplementasi solusi, serta mengevaluasi solusi. Kita lihat satu persatu. Untuk merumuskan masalah itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebuah gap atau selisih antara kondisi nyata dengan kondisi yang ideal. Nah, rumusan masalah kita adalah yaitu pertanyaan interpretasi kita terhadap gap tersebut. Yang kedua, menggagas alternatif solusi. Kita tuliskan sebanyak mungkin gagasan atau solusi yang kita peroleh, mau itu aneh, sulit, atau sekonyol apapun. Dan yang ketiga, yaitu menimbang alternatif solusi. Dari gagasan yang telah kita tulis sebanyak mungkin tadi kita timbang, gagasan manakah yang paling efektif dan efisien dengan kriteria tertentu yang sudah kita tetapkan untuk semua gagasan yang telah kita pilih tadi. Kemudian yang keempat, mengimplementasikan solusi. Setelah solusi terbaik kita pilih tadi, maka kita susunlah bagaimana langkah-langkah kita untuk mempraktekkan solusi tersebut, kemudian menentukan alat dan sumber daya yang dibutuhkan, serta berbagai hal yang kita perlukan. Dan yang terakhir, kita mengevaluasi solusi. Apakah solusi kita ini telah kita laksanakan dengan mencapai tujuan yang kita inginkan? Apakah bisa kita lakukan berulang? Dan apakah perlu adanya perbaikan? Selanjutnya, bagaimana 5 disiplin berpikir kritis? Nah, 5 disiplin berpikir kritis ini awalnya adalah ketika common sense, itu dia mengemukakan alasan ini ketika untuk mengakses internet. Tetapi pada kenyataannya ternyata ini bisa kita lakukan untuk berbagai hal. Apa saja disiplinnya? Yang pertama, pelan-pelan dan kita harus melakukan refleksi. Yang kedua, kita harus terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga, kita cari fakta dan bukti pendukung. Dan yang keempat, antisipasi berbagai dampak. Serta yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Nah, langkah yang terakhir yang kita perlukan untuk melatih berpikir kritis tadi adalah metakognisi. Berpikir tentang berpikir. Jadi, untuk setiap masalah tentu penyelesaiannya tidak sama. Jadi, kita harus memiliki strategi yang tepat untuk permasalahan tersebut dengan langkah-langkah yang telah saya paparkan tadi. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.